Bab 527. Memangnya kamu itu siapa? Erikin memandang ketua asosiasi yang tampak agung. Kalau iya kenapa? Kalau bukan kenapa? Ketua asosiasi ketiga tidak emosi. Ia tersenyum datar. Dari awal sudah pernah mendengar isu yang beredar. Sekarang setelah bertemu baru melihat sendiri. Ternyata memang tidak biasa. Sialan, kalau mau kentut, cepat keluarkan. Jangan mengganggu aku minum arak. Erikin sama sekali tidak bersikap baik dengan asosiasi Budo Kota B, sekalipun terhadap ketua asosiasi. Tapi bagi pejuang lainnya, ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketua asosiasi Budo Kota B, itu benar-benar seseorang yang tidak terkalahkan. Dijuluki orang tertinggi di dunia Budo. Tapi Erikin sama sekali tidak menghargai. Ketua asosiasi agak tidak senang, tapi dia tetap menahan emosinya dan berkata, "Aku mewakili asosiasi Budo Kota B mengundang kamu." "Mengundang apa?" "Mengundang aku menjadi ayahmu," ujar Erikin dengan tersenyum dingin. Ekspresi ketua asosiasi ketiga langsung berubah. Ia menarik nafas panjang dan berkata, "Asosiasi Budo Kota B ada 8 orang ketua asosiasi. Aku adalah salah satunya, dan sekarang aku ingin mengundang kamu menjadi ketua asosiasi ke-9 dari asosiasi Budo Kota B." Perkataan ini mengagetkan semua orang. Erikin mendapat undangan dari asosiasi Budo Kota B. Bahkan ingin dia menjadi ketua asosiasi. Ini baru benar-benar disebut melampaui batas. Seketika tidak tahu berapa banyak orang yang terkagum-kagum. Jika menjadi ketua asosiasi Budo Kota B, maka akan langsung menjadi orang tertinggi juga. Setahu aku, asosiasi Budo Kota B tidak pernah mengundang seperti ini. Ketua asosiasi mana yang tidak dari bawah? Mana ada yang sekali datang langsung menjadi ketua asosiasi? Master Qin memang paling terhebat, salut sekali. Semuanya berkomentar, tidak ada yang tidak kagum. Bahkan Andrew Zhu berbinar matanya. "Kamu ingin aku menjadi ketua asosiasi ke-9?" Erikin meletakkan gelas arak di tangannya, lalu memandang ketua asosiasi ketiga. Ketua asosiasi ketiga tersenyum kecil. "Benar, kesempatan seperti ini langka sekali. Aku tidak tertarik dengan menjadi ketua asosiasi." Erikin tertawa, "Tapi aku malah lumayan tertarik untuk menjadi ayahmu." Bruo. Semua orang tercengang oleh perkataan Erikin. Malah ditolak. Bahkan menghina ketua asosiasi di depan banyak orang begini. Air muka ketua asosiasi ketiga mulai berubah. Dengan dingin ia berkata, "Erikin, aku dengan berbaik hati mengundang kamu, kamu malah mengeluarkan perkataan tidak sopan seperti ini. Aku tidak merasa perkataanku tidak sopan." Erikin tertawa dingin dan berkata lagi, "Kalau lihat dari tingkah kamu, sepertinya seorang yatim piatu. Mencarikan seorang ayah untukmu masih tidak senang. Aku beri kamu kesempatan untuk meninggalkan hidup yatim piatu, seharusnya kamu berterima kasih denganku." Omong kosong. Ketua asosiasi ketiga sudah tidak tahan, sudah dihargai masih tidak mau, sungguh menganggap asosiasi Budo kami takut sama kamu. Sialan. Erikin mengangkat tangan, sekilas muncul sebuah cahaya emas, prak, satu tamparan mendarat di wajah ketua asosiasi ketiga. "Kamu." Ketua asosiasi ketiga hampir muntah darah karena saking emosinya. Ia ditampar orang di depan para kepala rumah keluarga konglomerat. "Pertimbangkan baik-baik, kuberi waktu 3 hari buat kamu. Kalau sudah dipikirkan dengan jelas, langsung datang memanggilku ayah saja." Erikin tertawa dingin, lalu langsung menghancurkan sosok kerohanian tersebut. Hanya ada satu kata dalam hati semua orang yang melihat ini, yaitu congak. Congak tiada taraf. Namun ini juga membuat orang sangat kagum. Kalau orang lain pasti sudah akan sangat bersyukur bukan? "Tuan Qin, tidakkan kamu agak keterlaluan?" Sekretaris Zeng memicingkan mata. Tidak terhitung jumlah pusaka rahasia yang dimiliki asosiasi Budo Kota B, diantaranya termasuk instrumen fase kesempurnaan. "Termasuk apaan termasuk?" Erikin sama sekali tidak mau tahu. Satu tamparan langsung mendarat di wajah Sekretaris Zeng. Sekretaris Zeng hanya seorang superior master. Ia sama sekali tidak punya kemampuan untuk membalas kalau menghadapi Erikin. Satu tamparan ini membuat tubuhnya melayang. "Erikin, kamu pikirkan dengan baik.
Sekretaris berkata dengan menggertakkan gigi, "Jangan lupa, orang yang bagimu penting masih terkurung di penjara. Kami bisa membuatnya mati kapan saja." Erikin memicingkan mata, seketika hawa dingin seperti meliputi mereka. Semua orang yang di sana bisa merasakan dengan jelas, suhu menurun dalam sekejap. "Kamu berani mengancam aku?" Erikin melangkah maju, dengan bengis menghantam perut Sekretaris Zeng dalam satu tendangan. Sekretaris Zeng langsung kesakitan hingga berlutut ke lantai. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kemudian Erikin mencengkram leher Sekretaris Zeng, satu tendangan dikeluarkan lagi, membuat dia melayang ke depan lapangan sana. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" ujar Sekretaris Zeng dengan sedikit panik. Awalnya dia mengira Erikin setidaknya akan menghargai dia karena dia dari asosiasi Budo, tapi tidak disangka ketua asosiasi pun tidak Erikin hargai. "Semuanya, mulai hari ini, setiap orang dari asosiasi Budo Kota B yang kutemui akan kubunuh," ujar Erikin sambil mencengkram leher Sekretaris Zeng. "Siapapun yang bermusuhan dengan asosiasi Budo Kota B, maka dia adalah teman aku." Suara Erikin bagaikan gemuruh. Sekretaris Zeng berkata dengan panik, "Erikin, kamu, apa yang mau kamu lakukan? Jangan sembarangan kamu." Erikin memandang Sekretaris Zeng dan tersenyum dingin, "Kamu benar-benar bodoh, Samuel saja tidak berani datang, kamu dengan bodohnya datang ke sini. Tidakkah cari mati sendiri?" Usai bicara, Erikin mengangkat tangan, telapak tangannya tidak berhenti menamparkan wajah Sekretaris Zeng. Di depan semua orang, Sekretaris Zeng dihajar hingga bagaikan anjing sekarat. Tidak tahu berapa banyak yang berseru dengan semangat, "Mantap! Pukulannya mantap! Hajar anjing sialan ini sampai mati." Tidak berhentinya Sekretaris Zeng mengumpat dalam hati, sekarang dia baru menyadari orang yang benar-benar cerdas adalah Samuel. Dengan cepat Sekretaris Zeng dihajar hingga tersisa sedikit nafas. Di saat hendak menghabisi nyawanya, tiba-tiba Erikin menghentikan gerakannya. "Kamu adalah tangan kanan ketua asosiasi, pasti banyak hal yang kamu ketahui," ujar Erikin sambil mengusap dagu. Berpikir sampai di sini, Erikin mengangkat jarinya, sebuah sosok kerohanian yang berkuasa langsung masuk menjelajahi otak Sekretaris Zeng. Dalam sekejap memori yang tidak terhingga jumlahnya masuk ke dalam otak Erikin setengah memejamkan mata, tidak berhentinya memilah informasi-informasi ini. Tidak berapa lama kemudian ia mendapatkan informasi tentang pengaturan pertahanan di sekitar penjara. Sesuai dengan yang Erikin perkirakan, yang dirangkap di sini bukanlah pengaturan pertahanan biasa, melainkan jurus mantera. Berbagai garis terpahat penuh di 4 penjuru asosiasi Budo Kota B, satu persatu jimat tersembunyi di udara, mengeluarkan kekuatan yang tidak terhingga. Ternyata benar-benar jimat. Erikin mengerutkan dahi. Awalnya dia pikir lain kali baru pergi ke kediaman reinkarnasi, kelihatannya dia harus pergi ke kediaman reinkarnasi sekarang untuk mempelajari jurus mantera jika ingin menyelamatkan ibunya sendiri. Dung. Erikin ingin terus melacak informasi lain, tapi kepala Sekretaris Zeng terbelah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.